Chen Ping mengeluarkan manik pengikat angin dari cincin penyimpanan. Manik itu diambil oleh kura-kura tua yang menyerah di lautan tinta. Namun, Chen Ping tidak yakin apakah mutiara pengikat angin ini dapat menahan badai sejauh puluhan mil. Semua orang tercengang saat melihat badai besar terbentuk di depan mereka. Nafas kematian menyelimuti kepala semua orang. Di atas perahu roh, terjadi lebih banyak kekacauan, dan bahkan orang-orang yang pemalu pun mulai gemetar dan menangis. Tuan, badai ini terlalu besar, saya khawatir formasi kita tidak dapat menahannya, kata Gu Tianchao cemas sambil melihat badai besar yang perlahan terbentuk di depannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Tianchao, Chen Wenliang masih jatuh cinta dan mereka segera bergabung. Rekan Daois Chen, apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Apakah kita semua akan mati di sini? Tanya Chen Wenliang. Jangan khawatir, selama kita melewati badai ini dan memasuki pusat badai, kita akan aman. Area pusat badai besar ini pasti sepi. Chen Ping memandangi badai dengan diameter puluhan mil. Dia tahu bahwa badai sebesar ini akan terjadi. Pusatnya adalah yang paling aman. Kita harus menemukan cara agar perahu roh melewati tepi badai dengan cepat, karena tepi badai memiliki kekuatan penghancur yang paling besar. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, semua orang sangat khawatir. Tuan, saya khawatir jika kita ingin menembus pusat badai, formasi ini tidak akan mampu menahannya. Gu Tianchao mengingatkan lagi, setiap orang juga merasa bahwa perahu spiritual yang goyah ini tidak dapat menahan kehancuran akibat badai sebesar itu. Jangan khawatir, jika formasinya rusak, aku masih memiliki harta di tanganku dan harus mampu menahan badai ini, kata Chen Ping perlahan. Melihat Chen Ping mengatakan ini, Gu Tianchao tidak mengatakan apapun. Semua orang diam dan berdoa dalam hati. Perahu roh dengan cepat mencapai tepi badai besar. Pada saat ini, bila angin yang dihasilkan oleh badai tersebut bergerak melawan formasi pertahanan perahu roh. Retakan muncul dalam ledakan pertahanan secara instan, dan itu akan segera terjadi untuk dipatahkan. Gu Tianchao melirik Chen Ping, dan kemudian memimpin orang lain dengan putus asa menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memperbaiki formasi yang rusak. Semua orang di sekte Liang Yi mengertakkan gigi dan memaksa perahu roh memasuki badai. Tapi begitu mereka memasuki badai, formasi pertahanan tiba-tiba hancur. Semua orang terkejut dan dengan cepat mengerahkan potensi maksimal tubuh mereka untuk melawan badai yang mengerikan ini. Namun, setelah semua orang bersiap untuk waktu yang lama, mereka menemukan bahwa meskipun formasi pertahanan telah rusak, bila angin yang dihasilkan oleh badai tidak menyerang semua orang. Badai yang mengamuk sepertinya menghindari perahu roh. Apa yang terjadi? Wajah Chen Wenliang penuh dengan keterkejutan, dan dia tidak mengerti mengapa badai ini mengelilingi perahu roh. Tuan Chen, apa itu di tangan Anda? Saat ini, Ni Heng menemukan mutiara pengikat angin di tangan Chen Ping, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah manik penahan angin, yang dapat menghindari ancaman badai, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Aku melihat manik angin tetap memancarkan cahaya lembut, dan ada suara angin bersiul di dalam manik itu. Memperbaiki manik angin, rekan Daois Chen sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Setelah mendengar ini, Chen Wenliang buru-buru datang dan melihat baik-baik manik perbaikan angin. Yang lain juga berkumpul.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat harta karun seperti Chen Ping. Dengan mutiara pengikat angin di tangan, perahu roh terus bergerak maju dan segera menembus tepi badai. Ketika mereka mencapai pusat badai, penglihatan tentang langit dan bumi menghilang, dan yang ada hanya deru badai yang tak ada habisnya di sekeliling. Benar saja, pusat badai besar ini aman dan sangat tenang. Namun, di permukaan laut ini, terdapat mayat monster-monster yang padat. Monster-monster ini seharusnya tercekik oleh badai. Kami aman untuk saat ini. Ada begitu banyak mayat monster-monster. Jika ada yang menginginkan ramuan monster, kamu bisa mendapatkannya sendiri, kata Chen Ping kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melompat ke laut satu demi satu, dan kemudian menggali ramuan binatang dari monster yang mati.